Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Oke, ini video kedua untuk segmen Nurse Ica. Oke, tunggu dulu ya. Aku mau pakai kacamata dulu. Oke, Nurse Ica. Jangan lupa di subscribe ya channel aku, terus di like videonya, di share videonya ke seluruh sosial media kamu, terus di komen juga karena aku butuh banget komenan dari teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, ini merupakan video kedua dari segmen Nurse Ica. Di video kali ini masih tentang dunia keperawatan dengan tema video kali ini yaitu perawat bukan pembantu dokter. Jadi kebanyakan orang-orang berpikiran kalau perawat itu adalah pembantu dokter. Itu stigma yang salah. Perawat adalah pembantu dokter. Jadi itu salah. Dan di sini aku mau berbagi pengalaman aku. Dulu pas aku awal-awal masuk kuliah keperawatan. Jadi waktu itu baru daftar dan udah keterima di Stikes Mercu Bakti Jaya Padang, yaitu kampus aku yang aku jelasin di video aku sebelumnya. Jadi waktu itu reunian pertama untuk alumni. Jadi aku pergi reunian ke sekolah aku, SMA aku. Terus samperin salah satu guru aku, salaman, terus cerita-cerita sama gurunya. Terus ibu aku itu nanya, kuliah di mana, terus ambil jurusan apa. Terus aku bilang aku kuliah di Stikes Mercu Bakti Jaya Padang di Padang, terus ambil jurusannya yaitu keperawatan. Terus ibu aku bilang kayak gini, perawat nanti jadi pembantu dokter dong. Terus aku gimana ya, karena aku masih baru, anak baru tentang dunia perawat pun masih baru gitu kan, jadi aku nggak bisa jawab apa-apa, aku cuma bisa senyumin aja. Dan aku anggap itu sebagai motivasi aja buat aku, agar aku bisa membuktikan diri aku kalau perawat itu tidak seperti yang mereka pikirkan. Dan di sini aku mau ngerubah juga pendapat masyarakat yang lain atau teman-teman yang belum tahu tentang perawat, biar lebih ngerti kalau perawat itu seperti apa dan bukan pembantu dokter ya teman-teman ya. Jadi buat orang-orang yang berpikiran kalau perawat itu adalah pembantu dokter, jadi sebenarnya hal itu disebabkan karena kurangnya pengetahuan orang-orang atau masyarakat tentang pekerjaan sebenarnya seorang perawat. Di sini aku mau jelasin bagaimana sih pekerjaan seorang perawat itu gitu. Jadi agar tidak salah pengertian lagi, agar seorang perawat itu nggak dipikir sebagai pembantu dokter. Yang pertama, perawat adalah seorang perawat. Jadi perawat itu bukan pembantu dokter dan bukan dokter. Dalam kamus bahasa Indonesia, perawat mempunyai arti yaitu seorang yang memiliki pendidikan khusus untuk merawat orang, baik orang yang sehat maupun orang yang sakit. Perawat adalah sebuah profesi yang setara dengan tenaga kesehatan lainnya, termasuk dengan dokter. Sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan, yaitu perawat wajib memenuhi kebutuhan kliennya mulai dari bio, fisiko, sosial, dan spiritual. Jadi itu merupakan keperawatan yang holistik atau yang menyeluruh terhadap orang atau individu, masyarakat, keluarga, dan masyarakat, baik yang sehat maupun yang sakit. Tentu saja hal ini tidak bisa dilakukan oleh dokter karena sebenarnya dokter itu lebih mengarah kepada pengobatan dan medication-nya. Kedua, jangan mengukur tinggi rendahnya profesi antar sesama tenaga kesehatan karena dibutuhkan kerja tim dan kolaborasi dalam memberikan pelayanan kepada klien.
Apabila dokter tanpa perawat maupun sebaliknya perawat tanpa dokter, tentu pelayanan tidak akan berjalan dengan baik. Jadi itu merupakan kerjasama tim dan kolaborasi. Dokter dan perawat itu merupakan kerjasama tim atau kolaborasi. Jadi kita itu saling bekerja sama untuk melakukan pelayanan yang baik agar pasien kita sembuh. Yang ketiga, yaitu saat pasien dirawat di ruang rawat inap suatu rumah sakit, itu yang selalu mengingatkan pasien untuk makan, minum obat secara teratur dengan dosis yang tepat itu adalah seorang perawat. Terus perawat selalu memantau tanda-tanda vital pasiennya, terus mengobservasi penurunan dan peningkatan kesehatan pasien, terus selalu mendengarkan keluhan pasien, mengukur skala nyeri pasien. Jadi sebenarnya perawatlah yang selalu standby untuk pasien selama 24 jam untuk pasien dirawatan. Yang keempat, yaitu pendidikan perawat. Untuk menjadi seorang ahli tenaga kesehatan yang profesional, perawat harus menempuh pendidikan minimal D3 keperawatan. Selanjutnya yaitu S1 keperawatan ditambah profesi nurse-nya, jadi dia nurse escape. Selanjutnya bisa melanjutkan ke S2 yaitu magister keperawatan dan spesialisnya, contohnya spesialis anak, spesialis jiwa, spesialis keperawatan maternitas atau yang lain-lainnya. Terus ada juga yang S3 yaitu doktor bidang keperawatan. Terus yang kelima itu terkadang perawat ada yang dinas di daerah terpencil, itu kebanyakan di daerah terpencil itu perawat dianggap sebagai dokter. Hal ini dikarenakan kurangnya tenaga kesehatan terutama dokter di daerah pedalaman. Di sini seharusnya kita sebagai perawat menjelaskan kepada masyarakat bahwa kita bukan dokter, kita adalah seorang perawat. Perawat juga mampu melakukan pengobatan dalam keadaan darurat, namun pada saat di lokasi itu tidak ada dokter dan saat itu harus dibutuhkan pengobatan. Jadi ini keadaan darurat dan perawat juga bisa melakukan pengobatan. Hal-hal kayak gitu sering terjadi di daerah pedalaman atau yang tidak ada dokternya ya guys ya. Jadi hanya ada seorang perawat saja. Jadi buat teman-teman yang udah lihat video aku ini atau buat semuanya yang udah lihat video aku ini, berhenti berpikiran kalau perawat itu adalah pembantu dokter dan berpikiran kalau perawat itu tidak berilmu dan tidak bisa mandiri. Sebenarnya perawat itu bisa mandiri dan juga bisa buka praktek sendiri, tapi praktek keperawatan ya guys dengan syarat-syarat yang ditentukan. Serta hentikan pemikiran bahwa perawat itu hanya bisa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memandikan, membersihkan kotoran atau yang lain-lainnya. Sebenarnya perawat merupakan pekerjaan yang mulia dengan memberikan perawatan yang sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Jadi perawat itu bukan pembantu dokter, perawat itu adalah tim dan teman kolaborasi untuk dokter. Perawat adalah partner kerja tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, apoteker, radiologi, ahli gizi, dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan teman-teman yang udah nonton video ini tentang perawat. Jadi, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Bye.